Dengan apakah mau diibaratkan orang yang syarat dengan beban yang berat di dalam hidupnya? Apakah seperti orang yang sedang mendaki gunung menuju ke puncak, dia mengalami beratnya untuk mendaki sedemikian rupa? Atau apakah seperti seorang yang sedang mengarungi lautan luas dan lepas, yang kadang ada ombak, ada badai, kadang kapalnya karam? Atau seperti orang yang sedang berjalan di padang gurun? Menarik sekali, kitab suci menggambarkan padang gurun adalah sebuah tempat yang paling parah dibanding orang naik puncak gunung atau mengarungi lautan. Padang gurun adalah tempat yang sangat-sangat kering kerontang. Di padang gurun terjadi yang namanya ketandusan. Orang terpencil di sana, kesepian, kesedihan. Dan di padang gurun juga ada keputusasaan, ada patah hati. Di padang gurun pula orang terbuang, diabaikan, dilupakan, dipandang sebelah mata, diremehkan. Dan padang gurun juga ditandai sebagai sebuah keadaan di mana posisi seseorang sedang sangat menurun. Menurun kering kerontang, ada cuaca ekstrim di sana, siang sangat panas dan malam sangat dingin. Banyak orang yang mati di padang gurun. Kelaparan, sebuah kondisi menurun yang paling ada di titik nadir. Ada kehancuran, ada kerusakan. Menarik sekali, kitab suci menggambarkan orang yang syarat dengan beban berat dalam hidupnya. Itu seperti orang yang berjalan di padang gurun. Tokoh-tokoh yang berjalan di padang gurun penuh dengan tantangan. Terkhusus umat pilihan Tuhan yang memang harus melalui padang gurun berlama-lama sampai menuju tanah perjanjian. Namun satu penghiburan di padang gurun, sesungguhnya bukan oase atau mata air yang ada di sana, tapi Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang ada di padang gurun itu. Bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang yang ada di padang gurun, inilah yang menjadi kekuatan seseorang bisa kuat dan bertahan melalui gurun kehidupannya. Karena di padang gurun ketika manusia terbuang, kelaparan, hancur-hancuran, syarat dengan beban berat, di situ justru Tuhan sedang menggendong. Dia jadikan kita bagaikan biji matanya, dijagai begitu rupa. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Hari ini ada 3 catatan dalam Perjanjian Lama tentang seseorang yang dianggap sebagai biji mata Tuhan. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia atau kelompok Yakub, umat pilihan Tuhan, di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Lalu dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8, sebuah doa dari pemazmur yang memohon dengan mengatakan, "Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu." Selain itu di dalam Zakaria 2 ayat yang ke-8, "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Tuhan." Menarik sekali, 3 konteks dalam bacaan yang tadi disebutkan adalah kondisi di mana orang sedang ada di dalam padang gurun, di tengah ketandusan dan auman padang belantara yang mengerikan. Ujungnya adalah binasa. Tanpa tiang awan dan tiang api, bukankah umat pilihan Tuhan itu akan mati, kena panas sehingga tiang awan melindungi mereka, atau kena dingin yang bisa mematikan sehingga ada tiang api pada saat malam hari? Kondisi kelaparan menyebabkan orang habis-habisan, syarat dengan beban berat ditambah dengan kelaparan, tidak ada makanan, sampai Tuhan turunkan makanan buat mereka. Di padang gurun juga terjadi pemberontakan.
Orang yang syarat dengan beban berat dalam hidupnya seringkali menjadi berontak kepada Tuhan. Marah-marah, protes tidak habis-habis. Dan minta dilepaskan, tapi juga penuh dengan murka, penuh dengan kecewa. Hari-hari ini, bukankah manusia di dunia ini sedang syarat dengan beban berat? Dan kalau beban berat sudah menindih, ditambah dengan keputusasaan, ditambah dengan kesepian, kesunyian, bukankah ini menjadi personifikasi orang yang syarat dengan beban berat dalam hidupnya? Dan kita bisa memahami bagaimana orang-orang pilihan Tuhan itu sungguh mereka mengalami yang namanya pusing 7 keliling. Karena dikelilingi oleh masalah, tidak habis-habisnya. Bukankah selama 40 tahun umat pilihan di padang gurun itu sudah kenyang dengan berbagai macam beban berat yang menindih hidup mereka? Doa pemazmur yang memohonkan untuk dipelihara seperti biji mata, untuk disembunyikan dalam naungan sayap Tuhan, menjadi sebuah jeritan orang-orang yang sedang dijerat oleh berbagai macam beban berat. Himpitan menyebabkan jeritan. Hari ini kepada siapa kita menjerit saat kita sedang terjerat beban? Lalu dalam Zakaria, Nabi ini pun mengatakan sebuah berita penghiburan. Siapa yang menjamah, siapa yang menjarah umat Tuhan, itu berarti menjarah dan menjamah biji mata Tuhan. Sungguh indah apa yang dikatakan. Bukan masalah keadaan manusia semata yang Tuhan ubahkan, tapi identitas mereka yang digambarkan bagaikan biji mata Tuhan. Tuhan mengelilingi, bukankah biji mata itu ada di dalam satu kelopak mata yang melindungi dia dari debu? Kita cukup pejam mata dan debu tidak dapat masuk. Kelopak itu menutupi, melindungi. Dan seperti itulah kelopak mata yang melindungi biji mata itu. Itulah kelopak tangan Tuhan, kepak sayapnya yang menaungi kita. Diawasi begitu rupa, tidak boleh ada kotoran di sana. Terhindar dari berbagai macam debu. Kelopak mata menjadi pelindung luar biasa. Dan itulah kelopak tangan Tuhan melindungi dan menjagai orang yang sedang syarat dengan beban berat. Dikelilingi oleh beban berat. Dan kalau sudah dikelilingi maka pusing 7 keliling. Tapi janji Tuhan jelas, Dia setia berkeliling. Orang yang pusing 7 keliling karena dikelilingi masalah, Tuhan setia berkeliling menjagai mereka. Tapi dengan catatan bahwa mereka yang dikelilingi dan dijagai oleh Tuhan, hatinya jangan pernah berpaling dari Tuhan. Sama seperti biji mata dengan kelopak mata yang menyatu, yang dilindungi, dia melekat erat. Begitu juga saat kita tidak berpaling dari Tuhan dan melekat erat dengan Tuhan, kita sebenarnya ada dalam kelopak perlindungannya yang menyebabkan kita bisa tenang menghadapi pergumulan hidup. Kita bagai biji matanya dan kasih Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini, hai engkau yang sedang syarat dengan beban berat yang membuat pusing 7 keliling. Ingat Tuhan sedang mengelilingimu dengan kasih-Nya, menjagaimu begitu rupa. Asalkan memang jangan pernah berpaling daripadanya. Dia selalu mengawasi dan menjaga kita, memberikan ketentraman walau masa depan tampak suram, kasih tentramnya menenangkan. Amin.